BTS. Hari ini saya mengungsikan lagi satu obat kampung yang biasa kami gunakan. Oke, maaf teman-teman karena saya tidak ada pakai baju karena hari panas, biar seksi sedikit. Oke, gurau-gurau saja. Kalau tiada gurauan, apa ini? Tiada perkenalan. Jadi dalam channel saya hari ini adalah satu juga obat untuk, biasanya saya selalu war-warkan itu tentang kebanyakannya obat untuk anak-anak lah, tapi ada juga untuk dewasa. Tapi yang biasa saya war-warkan ini adalah untuk obat anak-anak. Oke, ini adalah satu tumbuhan di hutan. Daunnya serupa dengan daun kelor, betul kah tidak? Macam daun kelor kan? Saya selalu nampak seperti ini. Tapi kalau daun kelor dia kecil sedikit lah, tapi dia punya bentuk susunan daun dia serupa dengan daun kelor, tapi dia bukan daun kelor. Dia adalah sejenis akar juga. Oke. Yang ini biasanya kami orang sungai panggil bilang pasun kondiu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu bilang kuku alang. Kuku alang ini adalah satu jenis tumbuhan yang sukar tumbuh di tempat yang bukan hutan tebal lah. Biasanya dia tumbuh di hutan tebal. Ada juga yang dia tumbuh di siring-siring. Kebanyakan dia tumbuh di siring-siring air lah, karena dia suka di siring air. Jadi ini obat dia adalah untuk demam selisma, yang orang tua-tua kata bilang ini untuk obat buang panas. Kalau macam dulu susah lagi untuk pergi klinik, lagi pun klinik kurang. Inilah resep orang tua-tua dulu, kasih turun panas anak-anak. Tapi ini yang saya tahu, ini tidak pernah digunakan melalui akar dia. Tidak pernah saya nampak lah. Yang selalu orang gunakan, orang tua-tua dan saya sendiri pun gunakan adalah air dia. Kami panggil bilang wonod, air dia. Diputung dia punya pokok, putung ujung, lepas itu baru kasih menungging. Dia mengeluarkan air dia diambil. Itulah dikasih minum untuk anak-anak. Dan orang dewasa pun boleh juga. Dan kegunaan kedua ini juga bilang orang dewasa yang macam orang tua sudah itu sakit kepala lah, diorang punya sakit kepala berlarutan, diorang gunakan juga ini. Dia punya air untuk diminum. Dan diorang kalau bahasa sungai nggak tahu lah, kalau bahasa Melayu apa diorang bilang panggil kararai. Itu pun saya tidak tahu lah apa arti itu. Saya pun bukan juga, saya ini orang sungai tidak memahami, tapi ada juga setengah macam diorang buat ataupun percakapan diorang, ada juga yang saya tidak pahami. Kadang-kadang kita paham itu barang, tapi kita tidak paham menerjemahkan pergi bahasa Melayu. Jadi itulah yang susahnya kita mempromosikan obat-obat kampung, karena banyak obat-obat kampung yang kita tidak paham tujuan dan arti dia untuk memperterjemahkan pergi bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa kami paham dan tahu apakah tujuan obat-obatan itu. Jadi ini obatnya adalah itulah yang saya war-warkan tadi, untuk penurun panas untuk anak-anak yang demam demam selisma. Inilah yang kami gunakan untuk penurun panas. Biasanya kami di kampung-kampung memang kebanyakannya kami menggunakan
tumbuhan semula jadi yang boleh digunakan obat untuk mengobat anak-anak kami di kampung. Karena kalau soal tiup-tiup atau jampi-jampi, kebanyakan generasi sekarang tidak tahu sudah, karena kebanyakannya sudah beragama. Jadi dalam agama kami akan dilarang menggunakan macam tiup-tiup dalam mulut. Tapi kami tidak dilarang menggunakan tumbuh-tumbuhan semula jadi untuk kami buat obat seperti ini. Dan saya war-warkan yang channel saya yang lalu-lalu kan pun ada saya war-warkan, kami tidak pandai sudah untuk yang main tiup-tiup, terpaksa kami menggunakan ini tumbuh-tumbuhan semula jadi untuk menggunakan obat. Dan yang lebih lanjut kita akan ceritakan lagi tentang ini supaya lebih jelas, saudara-saudara lebih kenal ini tumbuhan ini. Oke, kalau ingin mengenal betul daun dia macam daun kelor dan pucuk dia sekali, dia ada ini yang lebar-lebar ini. Sebelum dia keluar pucuk di sini dia ada ini, dan dia ada ini paling ujung sekali, karena di ujung dia pun tiada juga kan. Tiada. Jadi di pokok dahan kedua dia pun ada juga ini, dan seterusnya sampai ketiga. Tapi dia punya yang lebar ini dia tidak bersusun lah macam ini. Dia tidak bersusun begini. Dia berselang-seling. Kalau yang di sini mungkin sudah lain lagi macam ini. Jadi itu satulah kita mengenali tumbuhan ini. Yang ini kita tengok saja daun dia. Daun oke, yang ini batang dia putih dan duri dia macam inilah kawan-kawan. Bunggul begini kan. Bunggul dia ada duri, paling puncak dia ada duri, di puncak dia sekali. Ini yang hitam-hitam kita tengok, yang ini bunggul dia kan. Dan dia berjarak juga, dia berjarak kurang lebih dalam 2 inci. Ada lagi turun dia, tidak semua batang dia yang berduri. Tengok macam ini, dia ada jarak lagi, begitulah. Jadi itu yang saya katakan tadi, apa yang kita dapat kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara dan teman-teman yang di luar sana. Jadi sampai di sini saja saya akan terangkan. Jika saudara-saudara paham ini tumbuhan, sila cobalah. Tapi kalau saudara-saudara tidak paham, tidak kenal ini tumbuhan, jangan sesekali, nanti silap guna marana. Dan saya tidak mau saudara-saudara marana. Saya mau yang saya kongsikan ini adalah perkongsian yang betul-betul membantu saudara-saudara. Dan sampai di sini saja, sekian dan terima kasih. Semoga channel ini akan menjadi manfaat untuk saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen di channel saya. Semoga channel ini akan berterusan Anda tontoni dan dapat melihat video-video saya yang seterusnya.